Shalom saudara, selamat Natal, senang bisa kembali berjumpa di ibadah online GBI Putra. Rekaman ibadah online ini tetap bisa saudara saksikan setiap saat di YouTube channel GBI Putra Official. Saudara juga dapat mengikuti ibadah doa setiap hari Selasa dan Jumat pukul 20 bersama gembala kita di Instagram @sukirnotarjadi. GBI Putra mengadakan live streaming ibadah ucapan syukur tahun baru pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 9 pagi disertai dengan ibadah perjamuan kudus. Anda dapat menyaksikan live streaming ini di YouTube channel GBI Putra Official. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, atas anugerah yang sangat besar dengan kelahiran-Mu ke dalam dunia ini, dan menunjukkan diri-Mu kepada kami Tuhan, memberikan diri-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami datang kembali kepada-Mu Tuhan, kami mau beribadah, memberikan hati kami, puji-pujian kami, penyembahan kami, memberikan hati kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi setiap pelayan-Mu, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan, menjamah setiap hati kami, mengubahkannya Tuhan, menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam ibadah ini Tuhan. Saat kami beribadah, kami tidak akan sama lagi karena Tuhan hadir di sini, di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mempersatukan kami semua di tempat kami masing-masing untuk beribadah bersama. Kami siap untuk beribadah Tuhan dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita saudara yang ada di rumah, mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Haleluya. Menaikkan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sekali lagi sama-sama. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya.
kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saudara, kita akan persiapkan hati kita akan memberikan persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan di layar TV saudara, ada nomor rekening daripada gereja GBI Putra. Saudara dapat memberikan persembahan melalui internet banking, apapun itu saudara, lewat nomor-nomor yang ada di layar TV saudara. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merasakan kebaikan-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami merasakan kesetiaan-Mu Tuhan sampai di penghujung 2020 ini Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami. Engkau sudah begitu baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik. Persembahan yang kami berikan buat Tuhan, kami berikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Dan sementara saudara memberikan persembahan, ada satu pujian. Kau buktikan
Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Sambil sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Lewat lagu ini kita mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau sungguh mulia, Saudara-saudara sekalian semuanya dikasih Tuhan, Shalom, dan selamat beribadah dalam ibadah minggu kita yang terakhir di tahun 2020 ini. Terima kasih banyak kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk kita boleh terus-menerus menjaga iman kita, sekalipun kita tidak bisa beribadah tatap muka selama sekitar 9 bulan. Sementara kita ada di rumah kita masing-masing, mari kita pada saat ini siapkan hati kita untuk kita terima satu lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Itu sebabnya, mari sama-sama kita datang ke hadapan Bapa kita di sorga, dan kita minta Roh-Nya yang kudus boleh beracara, sehingga semua kita hari ini terima berkat besar. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu, Bapa Sorgawi, di ibadah minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Kami sungguh menyatakan terima kasih kami yang sedalam-dalamnya atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tiba pada akhir 2020 ini. Biar dalam ibadah terakhir ini, ya Bapa, Engkau boleh menyatakan kuasa yang ajaib atas kami semua yang mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing, sehingga sungguh-sungguh dalam ibadah terakhir di tahun 2020 ini kami terima berkat besar. Nyatakan kuasa Roh Kudus atas kami semua,
Sehingga pada hari ini hamba-Mu juga oleh karena pertolongan Roh Kudus boleh menyampaikan kata-kata yang berasal daripada pewahyuan Roh Kudus saja. Dan setiap kami sambut firman Tuhan dengan tanah hati yang subur, dengan penuh sukacita, sehingga firman Tuhan pada hari ini ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar dalam nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Pada tanggal 24 November tahun 92, Ratu Elizabeth itu diundang di satu perjamuan makan malam untuk memperingati 40 tahun beliau naik tahta sebagai Ratu Inggris. Malam itu beliau menyampaikan satu pidato dan ada muncul satu kalimat dalam pidatonya itu yang orang paling ingat dan sampai bertahun-tahun kemudian orang masih terus bicarakan. Ya, begini perkataan yang orang sering kutip tersebut. Tahun 1992 bukanlah tahun yang akan saya kenang dengan penuh kesenangan murni. Tahun ini ternyata adalah, dia pakai istilah bahasa Latin, Annus Horribilis, atau tahun yang mengerikan. Seperti apa mengerikannya buat sang ratu? Ini list daftar apa yang terjadi dalam kehidupan Ratu Elizabeth pada tahun tersebut. 3 dari 4 anaknya bercerai pada tahun itu juga. 1 keponakannya mati bunuh diri. Salah satu menantunya, Lady Diana, bicara belak-belakan tentang masalah rumah tangganya kepada seorang wartawan yang kemudian menjadikannya sebagai satu buku. Sudah begitu, 2 mantunya, mantu wanitanya, itu muncul berita perselingkuhannya di media. Lalu tahun yang sama juga, ketika Ratu berkunjung ke Jerman, dia dilempari dengan dengan telur. Bayangkan Ratu dilempari dengan telur. Bukan hanya itu, pada tahun itu juga Istana Windsor itu terbakar. Jadi sungguh itu tahun Annus Horribilis, tahun yang mengerikan bagi Ratu Elizabeth. Dalam waktu 3 hari lagi, kita akan mengakhiri tahun 2020, yang bagi beberapa kita adalah Annus Horribilis, tahun yang mengerikan. Bukan hanya bagi beberapa kita, tapi bagi banyak umat manusia. Inilah tahun yang sungguh ingin kita cepat-cepat lupakan dan jauh-jauh tinggalkan. Inilah tahun di mana kita kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Sebagian kita kehilangan kesempatan, kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan penghasilan, dan barangkali juga kehilangan anggota keluarga yang kita cintai. Inilah tahun yang penuh dengan tekanan bagi kita. Tekanan di bidang keuangan, tekanan di bidang hubungan, tekanan di bidang kesehatan, tekanan fisik, tekanan jiwa, tekanan roh, tekanan. Ya. Jadi di akhir tahun 2020 ini, di ibarat terakhir ini, saya ingin ajak saudara semua untuk mencoba merenung dan melihat tahun ini. Karena biasanya setelah sesuatu berlalu, lalu kita lihat ke belakang, biasanya kita melihat dengan lebih jelas daripada ketika di awal tahun, tak seorang pun akan meramalkan bahwa di tahun ini akan terjadi satu bencana yang belum ada tandingannya sejauh menyangkut dampaknya ke seluruh muka bumi. Tapi setelah kita lalui peristiwanya, kita lihat ke belakang, barangkali kita akan memperoleh pelajaran-pelajaran tertentu yang boleh menguatkan kita. Tetapi hari ini saya ajak kita untuk melihat semua ini dari sudut pandang firman Tuhan. Karena ketika kita memandang dari sudut pandang manusia itu banyak kelemahannya. Cenderung sempit dan terbatas. Tapi firman Tuhan itu sangat amat luas dan sangat amat tak terbatas. Karena itulah cara pandang yang kita pakai pada saat ini. Mari kita baca firman Tuhan di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke
11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. 5. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. 8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bisakah saudara merasakan keindahan kata-kata dari sang pengkhotbah ini? Dia memulai dengan satu pernyataan di ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada masanya. Lalu dia berikan ilustrasi dalam bentuk puisi dari ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Setelah itu ayat 9 ke atas, dia membuat kesimpulan dan kemudian berikan aplikasinya. Saudara-saudara sekalian, kata-kata yang tadi kita baca tidak hanya sekedar indah didengar, tetapi mengandung kebenaran yang sangat amat dalam sekali. Di balik kata-kata indah ini, itu terdapat banyak pelajaran yang bisa kita renungkan di akhir tahun ini, yang bisa kita pakai untuk memandang tahun yang sudah lalu ini, tahun yang mengerikan, Annus Horribilis. Mari kita lihat yang pertama, saudara sekalian. Yang pertama, satu ini. Segala sesuatu ada waktunya. Dia bicara ini di ayat yang pertama tadi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, ini pernyataan yang terbiasa kita dengar. Sekilas sederhana, tapi mengandung kebenaran yang dalam. Kalau kita bisa memahami yang satu ini saja. Untuk segala sesuatu ada masanya. Kalau kita bisa pahami ini satu ini saja, kita akan terhindar dari banyak sekali masalah, dari banyak kesalahan, dari banyak kegalauan, kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Kita ini banyak mengkhawatirkan hal-hal tertentu. Kita banyak memusingkan diri dengan hal tertentu yang sebenarnya waktunya belum tiba. Diapain juga nggak bakal terjadi. Segala sesuatu ada waktunya. Artinya segala sesuatu itu ada memerlukan proses. Saya kasih contoh yang paling sederhana sekali, yaitu yang namanya buah-buahan. Ya. Ada pohon buah seperti pepaya dan pisang. Pohon begini ini akan berbuah tanpa peduli waktu, bisa bulan apa saja. Ditanam bulan apa saja, nanti sekian waktu kemudian, pada waktu pohonnya itu sudah waktunya berbuah, dia akan berbuah bulan apa saja. Tapi perhatikan, memang ini buah-buah ini tidak kenal musim, tapi tetap perlu proses. Tidak ada pohon buah yang hari ini kita tanam, besok langsung berbuah. Saudara perlu tahu kan, toge aja pada waktu 3 hari loh, untuk dia bisa dipanen. Tapi ada juga buah yang hanya akan berbuah pada musim tertentu. Seperti contohnya lah, mangga, atau durian, atau rambutan. Ya. Pohonnya sekalipun sudah tinggi, sudah tua istilah kita, dan sudah pernah berbuah. Tapi kalau belum musimnya, dia tidak akan berbuah. Ya. Jadi kalau memang belum waktunya, dan kemudian dipaksakan,
ada dua kemungkinan. Nomor satu, tidak akan terjadi, dipaksain juga. Atau barangkali akan terjadi, tapi hasilnya tidak bagus. Tentu beda jelas sekali antara buah karbitan dengan buah yang matang di pohon. Buah itu ada musim. Tapi barangkali ada yang bilang gini, Pak, itu kan dulu. Ya, dulu semua buah ada musimnya. Kalau nggak senang musim, buahnya nggak ada. Durian berbuah setahun 1 atau 2 kali. Ya. Sekarang tiap hari ada durian. Kenapa? Ada namanya rekayasa manusia. Dulu makan durian setahun sekali. Sekarang sebulan sekali bisa, seminggu sekali bisa, tiap hari juga bisa. Tapi akibatnya kan kita melihat kan, karena nih ya kolesterol tinggi ya, kemudian darah tinggi, kemudian diabetes, menjadi penyakit umum di mana-mana karena gaya hidup manusia. Nah, sekarang kita bicara bukan soal buah, di luar buah, yaitu tentang hidup manusia yang tetap peristiwa sama, semua ada waktunya. Ya. Nah, pengkhotbah ini berikan daftar dari ayat 2 sampai 8, 14 pasang hal-hal dalam hidup manusia yang ada waktunya. Ada timingnya istilahnya kita nih. Nah, timing ini penting karena kalau salah timing, semua jadi salah. Ya. Saudara boleh coba bikin kue, semua apa istilahnya itu, ingredients-nya itu, ya, bahannya semua sudah oke semua. Tapi kalau saudara masukinnya kebalik-balik, ya, saudara-saudara jadi rusak juga itu kue nggak akan jadi. Ya. Kata pengkhotbah, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ya, ketika harga lagi naik, waktunya menjual, kita malah beli. Lah, waktunya untuk beli, harga lagi turun, kita malah jual. Nah, itu namanya rugi besar. Gara-gara apa? Waktunya nggak cocok. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Nah, kita ini kalau kebalik-balik, repot juga tuh. Waktunya menangis, kita malah ketawa. Lah, orang bilang ini dasar. Ini orang ini manusia tanpa kepekaan, tanpa perasaan, nggak tahu situasi. Atau barangkali waktunya itu mestinya meratap, lah kita malah menari-nari. Ya, ini kita orang bilang ini orang ada masalah nih ya. Jangan sampai waktunya meratap, saudara-saudara malah menari, waktunya menari, saudara malah meratap. Itu kadang-kadang disebut orgil. Saudara terkasih, pertanyaan kita adalah, tahun 2020 ini tahun untuk apa? Tahun waktunya untuk apa? Saya tahu saudara akan ngomong apa? Pak, 2020 itu sudah berlalu ya toh. Itu sudah berlalu, Pak. Ngapain ditanyain lagi, Pak? Saudara-saudara sekalian, sudah berlalu tapi belum selesai. Saya yakin akan ada orang-orang yang nanti di tahun-tahun yang akan datang, masih akan terus-menerus membicarakan tahun 2020. Bukan dengan nada senang dan lega, tapi dengan nada penyesalan dan kepahitan. Mengingat banyak hal yang terjadi yang dianggap sebagai buruk di tahun 2020. Nah, jadi karena itu, pertanyaannya tetap harus kita jawab nih. Ini tahun 2020 ini adalah waktu untuk apa ini? Saudara terkasih, tahun 2020 mungkin bukan waktu pengembangan, tapi waktu untuk konsolidasi. Mungkin ini bukan tahun untuk pertambahan, tapi tahun untuk menghargai apa yang sudah ada. Mungkin ini bukan tahun untuk mempertahankan, tapi tahun untuk berubah arah. Saya tahu ini jelas bukan maunya kita ya. Maunya kita manusia adalah selalu berkembang, bertumbuh, bertambah, berjaya. Itu maunya kita. Kita selalu inginkan hal demikian terjadi dalam apapun yang kita perbuat. Ini mengenai rumah tangga kita lah, ini mengenai keuangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Semuanya harus naik. Bertumbuh, naik, bertambah. Itu maunya manusia. Saudara perhatikan daftar dari sang pengkhotbah. Dan saudara akan temukan sesuatu hal yang menurut saya sangat penting. Apa itu? Bahwa sebagian dari daftar
sang pengkhotbah adalah hal-hal yang di luar kendali manusia. Coba perhatikan, benar atau tidak. Kita bisa bikin planning untuk banyak hal dalam hidup ini. Kita merencanakan begini. Ya. Tapi kita mesti mengakui bahwa ada banyak hal yang sebenarnya di luar kuasa dan di luar kendali kita. Ada waktu untuk lahir. Kita nggak bisa merencanakan itu. Oh, tapi Pak, orang tua bisa merencanakan. Betul, maksud saya, yang dilahirkan itu nggak bisa merencanakan, saya mau lahir kapan. Ada waktu untuk mati. Dan kapan waktu untuk meninggal itu? Kita nggak tahu. Ada orang berharap panjang umur, tahu-tahu pendek. Ada orang diharap pendek umurnya, malah nggak mati-mati. Ada waktu untuk meratap. Nggak ada orang bikin planning. Saya rencana tahun depan, bulan Februari, saya akan meratap. Nggak ada kan? Nggak ada negara yang merencanakan begini, tahun depan kita perang yuk. Nggak ada yang demikian, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, jadi ada banyak hal yang terjadi dalam daftar pengkhotbah, itu yang akan terjadi ada waktunya, tapi waktu itu di luar kendali kita. Hal-hal datang silih berganti terjadi, dan kita nggak bisa apa-apa. Kita mengakui kekerdilan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, saudara sekalian. Jadi karena itu, saudara dan saya itu perlu belajar yang namanya sabar. Kita ini perlu belajar yang namanya bertekun. Kita juga perlu belajar yang namanya menjalani proses. Ya. Tahun 2020, kita terima sebagai tahun yang menantang, tapi bukan tahun yang mematahkan. Mematahkan semangat kita. Mematahkan keinginan kita. Mematahkan perjuangan kita. Enggak. Kita katakan ini tahun menantang, tadi bukan tahun yang mematahkan. Tahun 2020 adalah tahun yang mengajar kita untuk menghargai apa yang sudah ada dalam hidup kita. Inilah tahun yang mengajar kita untuk berharap kepada Tuhan dan dekatkan diri dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara sekalian. Segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, segala sesuatu harus ada keseimbangan. Saudara perhatikan, sang pengkhotbah Salomo ini memberikan suatu list, daftar hal-hal yang terjadi dalam hidup ini. Daftar ini hal-hal yang umum, ya namanya orang lahir, melahirkan, meninggal, kemudian orang tertawa, orang menangis, itu hal yang umum, ya, hal yang biasa. Tapi kelihatan jelas, saudara baca sekali saja, saudara akan melihat pola. Bahwa Salomo ini sedang membuat suatu daftar hal-hal yang sifatnya itu kontras, bertolak belakang. Ya. Lahir lawan mati. Ya. Cinta lawan benci. Tertawa lawan menangis. Meratap lawan menari. Untung lawan rugi. Perang lawan damai. Ya. Jadi dari sini kita bisa belajar satu hal yang penting. Bahwa dalam hidup ini tidak bisa kita hindari akan terjadi hal yang bertentangan. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang menyebalkan, ada yang menyenangkan. Ya. Ada yang memajukan, ada yang memundurkan. Hidup harus dipahami seperti demikian. Tapi kita perhatikan ya, nggak ada ditulis di situ waktunya untuk berdosa. Nggak ada ya. Oke, jangan sampai sekeliru. Nah, kebanyakan kita kan menghendaki hidup yang satu sisi saja. Yang menyenangkan saja. Ya, yang enak-enak saja itu. Tapi kenyataan hidup berbeda sekali, saudara-saudara sekalian. Ya. Ini sesuatu yang harus diterima, suka atau tidak, mau atau tidak. Karena ini namanya realita kehidupan. Dua hal yang bertentangan ini, plus minus ini, positif negatif ini, sebenarnya membuat hidup ini menjadi indah dan memiliki arti. Musik itu menjadi harmonis karena nadanya itu naik turun. Ya. Kalau saudara mengatakan, saya suka nada do deh. Lalu saudara bikin satu lagu yang do semua. Lagu apa itu? Ya. Jadi harmoni muncul karena nadanya naik turun. Gula itu enak, manis. Tapi cobalah saudara minum air gula,
Habis itu saudara telan susu kental manis, kemudian lanjut dengan minum madu, diakhiri dengan minum sirup. Kayak apa rasanya itu? Ya, cepat diabetes. Bayangkan satu kehidupan yang hanya ada yang manis-manis saja. Ya, kita mau apa aja kita dapat dengan gampang. Seperti apa rasanya hidup demikian? Hidup demikian akan jadi sangat amat membosankan sekali. Saudara tahu cerita yang umum orang ceritakan tentang raja di daerah Turki dulu, namanya Raja Midas, yang kemudian dikenal dengan nama sentuhan Midas. Dia itu dikutuki oleh dewa-dewa di dalam cerita mitologi Yunani ini. Jadi Midas dikutuki begini kutukannya, ya, yaitu apa yang dia akan pegang itu jadi emas. Itu kutukan, itu kutukan. Di awal dia pikir itu suatu berkat besar. Ini laptop dipegang, twing, langsung jadi emas, laptop emas, ya. Mimbar dipegang langsung jadi mimbar emas, ya. Kamera dipegang jadi kamera emas. Kursi, meja, pintu, dinding, mobil, panci, serok, semua yang dia pegang itu jadi emas. Jadi di awal Midas mengatakan, hore, saya akan jadi manusia paling kaya seluruh alam semesta. Hebohnya bukan main. Lalu kemudian waktunya makan. Dia ambil sendok, toing, jadi emas, senang sekali. Dia ambil sayur, toing, sayur berubah jadi emas. Ya. Dia ambil gelas, toing, gelas berubah jadi emas. Tapi air dalam juga berubah jadi emas. Buah jadi emas. Demikianlah segala sesuatu jadi emas. Tapi sayang, nggak bisa dimakan. Jadi sekarang rajanya menemukan dia nggak bisa makan minum. Nggak lama kemudian anak perempuan datang, langsung lihat si papa, langsung lari, papa. Papanya bilang, jangan, telat. Anaknya lompat ke dia, dia pegang anaknya, toing, anaknya berubah jadi patung. Masih emas, tapi patung. Midas akhirnya menyadari, ini bukan suatu berkat, ini adalah suatu kutukan. Hidup ini menjadi sangat amat menarik. Karena memiliki arti, karena ada hal tertentu yang belum kita dapat. Bayangkan ada hidup dua orang pengusaha, si A dan si B. Dua-duanya itu menjadi kaya raya pada umur 50 tahun. Karena usaha mereka mencapai puncaknya itu. Tapi jalurnya beda. Si A itu jalannya mulus banget tanpa ada masalah sama sekali. Kerja apa aja jadi, usaha apa aja lancar jaya. Tidak banyak pakai keluar keringat dan dramanya itu. Ya. Dia jadi pengusaha besar di bidangnya. Ya. Si B itu pakai jatuh bangun dulu. Ya. Tapi selalu bangun. Nanti dia naik. Masuk mau ke puncak, jatuh lagi. Tapi dia bangun lagi, dia mulai lagi. Demikian dia mulai lagi dari nol lagi, naik lagi, jatuh lagi. Persis kayak permainan ular tangga. Udah naik, turun, naik, turun. Tapi akhirnya, pada umur 50 tahun, dia menjadi pengusaha nomor 1 di bidang yang dia jalani, saudara sekalian. Nah, begini, mana dari dua orang ini yang akan lebih menghargai pencapaian mereka? Jelas itu si B yang jatuh bangun dulu itu. Mana yang akan lebih menginspirasi orang? Bukan si A, tapi si B yang jatuh bangun itu. Mana yang justru akan lebih cenderung menolong orang, empati sama orang? Si B yang alami jatuh bangun itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini, yang negatif itu belum tentu negatif sih. Saya punya satu buku, judulnya We Were Fired. Kami dipecat. And it's the best thing that happened to us. Dan itu adalah hal terbaik yang terjadi pada kami. Isi buku itu adalah kesaksian orang-orang yang dulu pernah dipecat. Tapi gara-gara dipecat, malah jadi tambah menemukan satu jalan. Bahwa mereka itu naik menjadi orang-orang yang berhasil di bidang mereka. Terkadang hal yang kita anggap negatif, belakangan ternyata itu jadi berkat buat kita. Howard Irvin, anak muda keliling dunia. Dan ketemu dengan satu teman namanya Henry. Nah, berdua mereka itu memutuskan untuk setelah keliling dunia, istilah orang leg terakhir ya. Oke. Yang terakhir ini adalah dari Inggris pulang ke Amerika. Naik satu kapal namanya Titanic. Nah, si Henry temannya itu malah sudah bawa kopernya itu naik ke kapal.
Tapi si Howard Erwin nggak muncul di kapal. Kenapa? Karena malam itu menjelang Titanic mau jalan besok. Malam itu Howard itu diculik oleh sekelompok orang. Bukan hanya diculik, dia dijual sebagai budak. Dia ditaruh di satu kapal dan kemudian dibawa ke Laut Tengah. Dia jadi budak sepanjang jalan, kerja paksa. Akhirnya tiba di Mesir, dia bisa kabur. Dan kemudian kembali ke negaranya. Tapi saudara sekarang bayangkan bagaimana si Howard ini sepanjang jalan itu. Dia pasti marah-marah sama penculiknya, dia marah barangkali sama dirinya, dia marah sama Tuhan, dia marah sama takdir, dia marah pada semuanya. Kenapa aku sampai diculik? Padahal besok aku akan pulang ke negaraku, naik kapal yang paling hebat, nggak akan bisa tenggelam di dunia ini, Titanic. Kenapa nasib jadi begini? Sekarang aku terkatung-katung di negeri orang, aku sekarang jadi budak. Bayangkan betapa marahnya dia pada waktu itu. Lalu kemudian setelah dia sampai di Inggris, dia kabur dari Mesir, sampai ke Inggris, dikasih tahu Titanic tenggelam, temannya meninggal. Bayangkan campur aduknya perasaannya itu. Satu sisi sedih, temannya itu meninggal. Tapi di sisi lain, saya rasa dia juga bersyukur. Oh, dia diculik. Yusuf di Alkitab, itu adalah contoh bagaimana seorang itu dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri loh. Lalu kemudian terima tuduhan palsu, berakhir di penjara bertahun-tahun. Belakangan dia sadar bahwa semua pengalaman jelek ini nih, dari dijual sebagai budak, dari dia masuk penjara, semua itu ternyata adalah cara Tuhan untuk menolong dia mencapai satu kursi ini. Kursi Perdana Menteri di Mesir. Saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang perjalanan orang itu perlu melalui lembah dulu untuk mencapai puncak gunung. Jadi karena itu ketika kita memandang tahun 2020 ini, mari kita memandangnya itu dengan suatu antisipasi. Keyakinan akan yang nomor 3. Nomor 3 adalah Tuhan akan menjadikan semua ini indah pada waktunya. Di sini iman yang bekerja ya, yaitu iman yang percaya pada akhirnya semuanya itu akan indah. Nah ini beda dengan pasif atau pasrah ya, beda. Iman itu bukan berdiam diri, iman itu percaya secara aktif, bahkan mengambil tindakan sebagai langkah iman. Nah, jadi iman diwujudkan lewat perbuatan, langkah-langkah yang akan mengubahkan realita sekalipun. Jadi seberat apapun situasi kita saat ini, secapek apapun, sesusah apapun, semua akan menjadi indah pada waktunya. Tugas kita hanya percaya dan kemudian melangkah dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus jalani satu hidup yang seimbang. Ada waktunya dia doa sendirian, ada waktunya doa bersama murid-muridnya, ada waktunya dia menyendiri, ada waktunya dia bersama dengan orang lain. Ada waktunya menegur orang, ada waktunya dia mengayomi. Ada waktunya dia keras, ada waktunya dia lembut, ada waktunya disalib, ada waktunya bangkit dari kematian. Pada waktu Tuhan Yesus disalib dan kemudian dikuburkan, ada dua kelompok di Israel. Kelompok pertama adalah para orang Farisi, ahli Taurat yang bersuka cita. Akhirnya yang satu ini kita bisa singkirkan juga. Kelompok kedua adalah murid-murid Tuhan Yesus yang penuh dengan duka cita, yang merasa semua mimpi hancur berantakan, yang melihat masa depan mereka itu semua itu gelap sama sekali, pengharapan mereka hilang sama sekali. Semuanya rasanya tidak ada artinya lagi. Lalu 3 hari kemudian, Tuhan Yesus bangkit dan mengubahkan segala-galanya. Nah, kebangkitan yang terjadi pada Tuhan Yesus, itu tidak hanya membawa perubahan dan dampak bagi murid-murid pada waktu itu, tapi mesti juga berdampak bagi saudara dan saya yang hidup pada saat ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Yang berduka mesti menjadi bersuka ketika kita menyadari dan melihat Tuhan kita sudah bangkit. Karena dia bangkit, yang susah bisa menjadi senang, dan yang murung itu bisa menjadi ceria. Kebangkitan Tuhan kita mengubahkan segala-galanya.
Bahkan saudara sekalian yang mengalami tahun 2020 ini sebagai tahun yang berat, saya membacakan satu forward WA dari seseorang. Ya, ini ceritanya ya. Seorang pria menuliskan refleksi akhir tahun. Ini tulisannya. Tahun ini saya harus dioperasi untuk masalah jantung saya. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang rumah sakit. Di tahun ini juga saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Saya harus keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi. Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Di tahun ini juga saya ditinggalkan ayah saya yang terkasih. Kemudian di tahun ini juga anak saya mengalami kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah puncak kesialan pada tahun ini. Di bagian akhir tulisannya dia menulis begini, sungguh ini tahun yang sangat buruk. Istri pria ini masuk ke dalam kamar, melihat suaminya sama saya lagi sedih dan lagi termenung. Dari belakang si istri ngintip melihat tulisan suaminya. Dia baca, kemudian diam-diam dia mundur keluar kamar. 15 menit kemudian dia masuk kamar lagi, letakkan selembar kertas di depan suaminya yang berisi kata-kata begini. Tahun ini, akhirnya saya berhasil membereskan masalah jantung saya yang sudah tertunda lama. Di tahun ini juga saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat dan cukup. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya sudah diberikan kesempatan berkarya dan punya penghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga saya. Sekarang saya bisa mempergunakan waktu saya lebih banyak untuk menulis yang merupakan hobi saya sejak dulu. Pada tahun ini, ayah saya yang berusia sudah 85 tahun tanpa sakit apa-apa kembali ke sorga dengan tenang dan damai. Di tahun ini juga Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut, tapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir, istrinya menulis demikian. Tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan, tetapi juga penuh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami lalui tahun ini dengan penuh rasa takjub dan syukur. Saudara terkasih, semuanya ini tergantung kepada cara pandang kita. Beberapa dari saudara menikah atau menikahkan anak pada tahun ini. Beberapa saudara juga ada yang mendapat anggota keluarga yang baru. Ada anak yang lahir, ada cucu yang datang, ada seorang mantu yang datang dalam keluarga saudara. Beberapa dari kita bahkan memulai bisnis yang baru pada tahun ini. Beberapa dari kita akhirnya berhasil dengan bantuan PSBB untuk menurunkan berat badan kita. Beberapa dari kita akhirnya berhasil menghentikan kebiasaan buruk yang sudah coba bertahun-tahun gak bisa-bisa terus. Beberapa dari kita juga akhirnya belajar hal-hal yang baru sepanjang tahun 2020. Beberapa dari kita mengira kita akan hancur pada bulan Juli Agustus. Ternyata enggak, bisa bertahan terus sampai bulan Desember. Nah, bisakah kita melihat hal demikian dan bersyukur karenanya? Tapi Pak, ada banyak hal yang saya inginkan itu nggak terjadi, Pak. Saudara sekalian, saya rasa itu benar. Ada banyak hal yang kita inginkan terjadi, tapi nggak terjadi. Hal itu juga terjadi berlangsung dalam hidup saya. Saya bisa aminkan kata-kata saudara. Tapi jikalau yang tidak terjadi ini adalah kehendak Tuhan bagi kita, saudara, saya tahu bahwa pada akhirnya itu semua akan terjadi. Tidak di tahun 2020, tapi bisa jadi di tahun 2021. Di sisi yang lain, barangkali ada juga hal tertentu yang kita inginkan yang tidak terjadi. Sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Saya ajak saudara menonton video berikut ini ya. Coba lihat video ini. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू।
थैंक यू बेटा। अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। Saudara terkasih, kita bisa bersyukur untuk apa yang tidak terjadi dalam hidup kita pada tahun 2020. Apa yang tidak terjadi? Kita tidak sakit pada tahun ini. Kita tidak terlunta-lunta dalam tahun ini. Kita tidak hancur pada tahun ini. Itu hal yang tidak terjadi dalam hidup kita dan patut kita syukur. Sebaliknya, saudara sekalian, tahun 2020 ini saya percaya saudara semua menjadi lebih kuat. Amin. Saudara menjadi orang-orang yang lebih bijak. Saudara menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah-tengah berbagai kehilangan yang terjadi, berbagai tekanan yang melanda hidup kita, saudara-saudara sekalian, kita patut tetap bersyukur. Sehingga saya mengajak kita nanti ketika kita masuk tahun yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, kita akan mengenang tahun 2020 bukan sebagai annus horribilis, tahun yang mengerikan, tapi sebagai annus mirabilis, tahun mujizat, di mana kita akhirnya bisa berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tahun 2020, tahun yang keras, tahun yang berat, tapi pada akhirnya tahun di mana aku mengalami banyak sekali berkat Tuhan. Maukah saudara dan saya pada saat datang ke hadapan Tuhan dan kita naikkan syukur kita kepada Dia ya? Mari kita datang saudara-saudara sekalian dan kita akan menyatakan terima kasih kita akan karya Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2020. Sajak saudara-saudara sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bisakah saudara-saudara dalam hati memikirkan satu daftar apa saja hal yang saudara bisa syukuri di hadapan Tuhan untuk tahun 2020. Sejenak kita tenangkan diri kita saudara sekalian. Minta Roh Kudus pimpin kita. Tunjukkan kepada kita hal-hal yang sebenarnya jadi berkat. Hanya seringkali kita tidak lihat saja. Saudara dan saya sungguh dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah tantangan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari dasar hati kami yang paling dalam, kami menaikkan syukur kami dan terima kasih kami untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami sepanjang tahun 2020. Tuhan, ada banyak hal yang terjadi yang mengerikan. Ada banyak hal terjadi yang menakutkan. Ada banyak hal terjadi yang menyedihkan. Tapi di tengah-tengah semua ini, mata kami tetap bisa melihat karya Tuhan dan tangan Tuhan melakukan sesuatu yang indah. Dan kami menanti-nantikan ketika yang indah itu dinyatakan dalam hidup kami. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan, di ibadah terakhir, ibadah minggu terakhir tahun 2020 ini, Tuhan, pertama-tama terima kasih untuk kekuatan dari Tuhan yang diberikan buat kami semua. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang dinyatakan atas kami semua. Sehingga ya Tuhan, kami bisa mengakhiri tahun 2020 ini. Kami tetap bisa makan, kami tetap ada berkat Tuhan, kami tetap sehat. Semua ini karena pertolongan Tuhan sajalah. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat semuanya ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat saudara-saudari yang kehilangan banyak dalam tahun ini. Supaya Tuhan tahun depan 2021 boleh menjadi satu tahun di mana kami akan melihat berkat Tuhan dinyatakan atas kami. Sehingga apa yang tidak jadi kami terima di tahun 2020, kami akan terima sepenuhnya. Tak kurang sedikit pun pada tahun 2021. Sehingga 2021 menjadi tahun berkat double bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau sanggup lakukan semua ini karena Tuhan Engkau adalah yang maha kuasa, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Ulurkan tangan-Mu hari ini Tuhan dan nyatakan berkat-Mu atas mereka yang kehilangan banyak di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk karya Tuhan yang kami tahu akan terjadi di tahun 2021. Kami memandang ke depan, ke tahun yang akan datang dan melihat di situ ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan menanti kami juga. Terima kasih buat semuanya ini ya Tuhan.
Berikan kekuatan Tuhan kepada kami yang sepanjang tahun ini merasa kami sangat amat lemah. Ulurkan tangan-Mu sekarang ya Tuhan. Dan jamah kami yang berkata kepada Tuhan, Tuhan kuatkan aku untuk memasuki tahun yang baru itu. Tuhan, Kau mendengar tangisan hati kami dan mendengar doa kami, jeritan hati kami, dan Engkau Tuhan beri kekuatan kepada mereka yang perlu kekuatan. Terima kasih Tuhan. Berikan tuntunan kepada mereka yang tidak tahu tahun baru ini akan berbuat apa. Berikan kami pimpinan dan tuntunan. Bukakan mata kami untuk melihat hal yang orang tidak lihat ya Tuhan. Pimpin dan tuntun kami, Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, melakukan karya-Mu Tuhan, atas kami semua yang ikut ibadah ini pada saat ini Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan diberikan bagi kami semua. Tuhan, tidak hanya di tahun yang sudah lalu ini 2020, tapi tahun 2021 hamba memohonkan anugerah Tuhan semakin dilimpahkan atas kami semuanya. Terima kasih buat perlindungan-Mu, anugerah-Mu, karya-Mu sepanjang tahun sudah lalu, dan terima kasih untuk apa yang Tuhan akan kerjakan, akan limpahkan, akan berkati dalam hidup kami di tahun yang akan datang ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami terus-menerus memohonkan berkat secara khusus untuk bangsa negara kami Tuhan, buat presiden kami, wakil presiden, para menteri ya Tuhan. Supaya kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dan membawa mereka memimpin bangsa kami bisa lepas dari berbagai krisis yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan gereja Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan berkat-Mu atas gereja di Indonesia Tuhan, gereja boleh bangkit dan jadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan juga tetap mendoakan para tenaga medis yang berjuang di mana-mana dalam perlindungan Tuhan. Mereka boleh berkarya Tuhan. Sekarang uluran tangan-Mu Tuhan Yesus, dan jamah yang sakit Tuhan. Sakit apapun juga, sakit COVID, sakit non-COVID, kuasa Tuhan mampu mengalahkan apapun juga penyakit kami. Karena itu jamalah kami yang sakit ya Tuhan. Sehingga Tuhan ada suatu kuasa bekerja di tubuh kami. Semua penyakit kami hilang Tuhan. Kami doakan mereka yang waktu lakukan tes COVID ternyata positif. Kuasa Tuhan jamah kami sehingga kami semua alami satu kesembuhan. Dan semua akan alami tes yang negatif di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan limpahkan bagi kami yang sakit yang lain juga Tuhan. Apapun sakit kami, kiranya Tuhan Engkau dari sorga menyatakan kesembuhan juga atas kami semua, sehingga kami akan terima tubuh yang sehat, kesembuhan kesehatan bagi kami untuk masuk tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati saat ini Tuhan. Tim Praise and Worship, nyatakan Tuhan berkat-Mu Tuhan atas tim ini. Demikian juga Tuhan nyatakan berkat-Mu Tuhan untuk tim media Tuhan. Nyatakan berkat-Mu Tuhan Yesus untuk mereka berulang tahun juga sepanjang minggu sudah lalu. Sekarang Tuhan, kami ingin memohonkan berkat Tuhan juga untuk ibadah syukur kami Tuhan di tahun yang akan datang, tahun baru. Kiranya ini menjadi satu arena untuk Tuhan juga nyatakan berkat buat kami sekalian. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan tutup ibadah ini. Turunkan berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Di akhir tahun ini, saudara saat ini terimalah berkat daripada Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian, yaitu berkat dari Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan Roh Kudus dari sekarang ini sampai sepanjang tahun depan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.